Pemirsa, kita awali berita pertama dari Kota Malang. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM meninjau langsung kondisi pasar besar. Dengan didampingi Sekda dan Kepala Diskopindak, PJ Wali Kota Malang menyampaikan bahwa sudah selayaknya keberadaan pasar besar untuk segera direhab atau dibangun. Berikut informasinya untuk Anda. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan didampingi Erik Setio Santoso Sekda Kota Malang dan Eko Sri Yuliadi Kepala Diskopindak Kota Malang serta jajaran samping melaksanakan kunjungan ke Pasar Besar Kota Malang. Kunjungan tersebut dimaksud untuk melihat secara langsung kondisi pasar besar, tidak hanya terkait bangunannya saja, tetapi juga mendengarkan masukan atau keluhan dari para pedagang di pasar setempat, sekaligus untuk mengevaluasi dan menangani beberapa isu prioritas yang harus segera diselesaikan. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan beserta rombongan menelusuri dan melihat langsung keberadaan dan kondisi pasar besar, mulai dari lantai bawah hingga lantai 3. Pada kesempatan yang sama, seusai melaksanakan peninjauan, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menyampaikan keinginan adanya percepatan terkait realisasi pembangunan pasar besar, baik untuk melakukan rehabilitasi atau jika nantinya harus dilakukan pembangunan secara menyeluruh. Namun, dalam hal ini menurutnya masih harus dilakukan penjajakan terlebih dahulu, terutama terkait dengan penganggaran. Berkaca dari detail engineering design, feasibility study anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi atau perbaikan total sekitar 400 miliar rupiah hingga 500 miliar rupiah. Besarnya anggaran maka dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Namun, tetap diperlukan persiapan yang matang sebelum melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR. Lebih lanjut ditegaskan jika harus dipersiapkan dahulu materi diskusinya, berikutnya baru bisa berkoordinasi dengan pihak terkait di Kementerian PUPR. Karena salah satu langkah yang paling konkret mengajukan usulan ke pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi Jawa Timur. Harus dipersiapkan dengan matang dahulu dengan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga diharap dapat untuk segera dilakukan koordinasi bersama Kementerian PUPR. Pertama, saya terima kasih dan syukur saya juga bisa meninjau pasar besar. Dari beberapa diskusi saya rapat koordinasi dengan Pak Sekda dan jajaran UPD, kemudian kita tindak lanjuti FGD di Dinas Perdagangan dan Koperasi Perdagangan dan Industri. Ternyata ada isu terkait dengan pasar, ya, ada pasar besar, pasar belimbing, pasar gadang, satu lagi ada 3 yang memang menjadi isu untuk pembenahan lah, artinya pasar, mengoptimalkan pasar. Kemudian dari rapat FGD di Dinas Koperasi dan Perdagangan Perindustrian kita lanjutkan kemarin, ya Pak, ya. Kita lanjutkan kemarin bersama Pak Kadis secara teknis untuk membahas pasar. Dari teknis kita perlu lihat lapangan kondisi-kondisinya. Ternyata memang kami lihat ini selayaknya sudah harus dioptimalkan untuk direhab atau dibangun yang sekarang masih dalam penjajakan. Cuman memang saya pahami kenapa ini tidak bisa terrealisasi karena memang membutuhkan anggaran yang cukup besar, karena membutuhkan beberapa clean and clear, ya, beberapa data-data dukung, misalnya pada saat itu dengan matahari, sekarang alhamdulillah sudah clear, sudah diproses oleh pemerintah daerah bahwa ini menjadi asetnya pemerintah daerah. Nah sekarang bagaimana ini aset pemerintah daerah, keinginan masyarakat khususnya para pedagang untuk dioptimalkan atau diperbaiki, entah itu dalam bentuk bangunan baru atau entah itu rehab. Ini pemerintah masih terus menjajaki karena kaitannya dengan penganggaran. Penganggaran tidak semudah apa yang kita bayangkan karena memang penganggaran itu harus H-1. Saat ini kita belum, Pak, ya, karena kemampuan ada beberapa prioritas yang lain yang harus dipenuhi. Sehingga hari ini saya bersama Pak Sekda dan Pak Kadis, Bu Asda, Pak Bukaban melihat, meninjau, berdiskusi dengan kawan-kawan di pedagang yang kita minta doanya saja, ya. Saat ini saya coba ingin menjajaki bersama teman-teman
walaupun yang sebelumnya juga sudah menjajaki, tapi ini semua ikhtiar bagi kita untuk bisa memperhatikan atau bisa menangani beberapa isu-isu prioritas yang bisa kita maksimalkan. Untuk pasar besar, kira-kira langkah apa yang paling mungkin bisa untuk dijangkau Pak Wali? Langkah besar itu pendanaannya kita minta ke pemerintah pusat. Karena cukup besar anggarannya, 400 sampai 500 miliar kalau berdasarkan DED FS yang sudah disusun oleh Pak Kadis. Jadi dengan angka segitu kita perlu effort yang tinggi, komunikasi, siapkan dulu materinya, bahannya, baru kita bisa komunikasi dengan kawan-kawan di PUPR. Jadi salah satu langkah yang paling konkretnya adalah kita mengusulkan ke pemerintah pusat maupun provinsi ke sana, tapi saya minta Pak Sekda dengan Pak Kadis, Asda 2, Kaban, runtutkan dulu materi kita. Jadi materi kita menampilkan bahwa sangat urgent dan prioritas pembangunan pasar besar ini di Kota Malang. Jadi harus runtut juga, pengalaman saya harus runtut kita materinya, sehingga mereka atau kawan-kawan di pemerintah pusat itu paham benar dengan materi ataupun kondisi pasar besar ini. Saya ingin coba kawal saja bagaimana bisa kita memaksimalkan upaya-upaya kita, ikhtiar kita untuk ini. Berapa lama mungkin perjalanan dari Pak Wali? Saya belum bisa menjawab, saya tergantung Pak Sekda dengan Pak ini untuk menyiapkan materi. Pada saat kita bicara proposal, bicara usulan kepada pemerintah pusat provinsi, materinya harus baik, materinya harus meyakinkan, itu dulu yang saya akan kerja. Setelah ini saya minta besok malam kita siapkan materi. Jadi maraton kita dengan fokus-fokus pekerjaan pasar yang sangat prioritas yang perlu kita upayakan. Posisinya H-1. Sekarang kita sudah masuk 2024, tapi kalau Kementerian PUPR itu dia punya beberapa pos nomenklatur yang memang bersifatnya darurat atau prioritas. Kita masih berharap, kalau tidak, bagaimana kita bisa mengawal Januari atau Desember 2025 sudah terplot di 2026. Artinya sudah diyakinkan bahwa alokasi untuk ini ada, itu juga menjadi prioritas. Jadi yang penting bagaimana kita bisa kawal ada alokasi anggaran yang nantinya untuk pasar besar. Akan jajaki juga, tapi provinsi dan pusat saya akan jajaki untuk itu. Ya. Tapi kalau APBD kota jelas nggak mungkin. Nah ini yang lagi kita jajaki, beberapa sumber pendanaan dan sebagainya, konsepnya yang harus kita matang itu jangan terlalu lama. Saya minta teman-teman kita kerja cepat. Sementara dalam kunjungannya di Pasar Besar, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan juga menyempatkan berdialog dengan sejumlah pedagang, sekaligus mendengarkan langsung keluhan para pedagang, yakni terkait kondisi pasar besar yang sepi, serta banyaknya bangunan yang rusak. Hal tersebut dibenarkan oleh PJ Wali Kota Malang berdasarkan hasil peninjauannya dikatakan bahwa kondisi bangunan di area bawah saluran pipa airnya banyak yang pecah sehingga berdampak terjadinya banjir. Lantai bangunan juga banyak yang rusak dan diperparah dengan sisa air bekas rembesan air hujan sehingga meninggalkan kesan kumuh. Berikutnya dak-dak yang di atas juga sudah tidak layak. Kemudian listrik juga menjadi kendala. Pengolahan limbahnya juga perlu menjadi perhatian. Kondisi pasar besar memang cukup memprihatinkan. Banyak bagian gedung yang terlihat usang dan berdebu sangat tebal, yang terkesan seperti bangunan tidak pernah ditinggali. Bahkan diperparah dengan penerangan yang sangat minim. Terlebih di lantai 2, bangunan yang menjadi jujukan bagi warga Malang Raya tersebut nampak gelap gulita. Pedagang pun mengaku bahwa kondisi pasar yang banyak kerusakan membuat pasar sepi pengunjung. Jadi sangat dikeluhkan terjadi banjir di bawah kalau salurannya sudah banyak yang pecah ya, saluran pipa airnya, sehingga hujan dia naik. Kemudian dak-daknya yang di atas tuh tetes air. Nah, kemudian listrik juga jadi kendala karena mereka sekarang kan pakai sendiri karena sudah kita selesai dengan matahari. Kemudian
karena sepi ya, akhirnya dia mematikan lampu di jam 12 sehingga yang lain juga akhirnya gelap gitu. Nah ini juga menjadi kendala terkait penerangan listrik, bangunan, ubin-ubin yang sudah ngotot, tidak terawat. Pengolahan limbah juga. Pengolahan limbahnya juga perlu menjadi penanganan. Dan saya rasa kawan-kawan semua, masyarakat juga paham bahwa pasar besar itu menjadi ikonnya Kota Malang. Ikonnya Kota Malang dari sisi produktivitasnya tinggi. Artinya dari jangkauan masyarakat yang berkunjung, yang menginginkan pasar itu diperbaiki dan tetap produktif, itu banyak sekali. Itu yang saya lihat. Ya. Sementara sebelum melaksanakan kunjungan di Pasar Besar, PJ Wali Kota Malang sudah mengawali dengan diskusi yang digelar bersama sejumlah jajarannya. Kemudian dilanjutkan melalui FGD bersama Diskopindak Malang. Sehingga sudah mendapati bahwa salah satu isu strategis yang menjadi fokus Pemkot Malang adalah persoalan 3 pasar, yakni Pasar Besar, Pasar Gadang, dan Pasar Belimbing. Khususnya untuk Pasar Besar, dinilai sudah selayaknya untuk segera direhab atau dibangun. PJ Wali Kota Malang berharap agar anggaran untuk penyelesaian masalah Pasar Besar Malang ini dapat dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja negara APBN tahun 2026. Namun, harus dengan persiapan yang matang dan sesegera mungkin. Artinya, sudah diyakinkan bahwa alokasi untuk pasar besar ada dan menjadi prioritas. Sekalipun masih dalam tahap usaha, namun optimis akan bisa terrealisasi. Dari Kota Malang, Arif Rahman Hakim, Dama TV melaporkan.